Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semua? Baik kan? Iya, semoga semua teman-teman yang dengerin podcast ini selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu diberikan kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin ya robbal alamin. Dan juga tentunya gak lupa semoga teman-teman semua selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki. Jadi rezekinya bisa banyak, bisa lancar terus. Amin ya teman-teman ya. Dan juga buat teman-teman yang sedang mencari seseorang untuk dijadikan tambatan hati mungkin, semoga teman-teman perjuangannya masih terus membara sampai pada akhirnya nanti teman-teman menemukan seseorang yang dijadikan oleh teman-teman sebagai pelipur lara, sebagai tambatan hati, sebagai mood booster. Semoga teman-teman cepat nemuin seseorang itu ya teman-teman. Amin, amin ya rabbal alamin. Ketemu lagi bareng gue Firman Eka Prayoga di podcast kesayangan teman-teman, podcast yang selalu nemenin teman-teman saat teman-teman menjelang tidur. Mungkin teman-teman butuh untuk didongengin saat teman-teman sebelum tidur. Terus mungkin teman-teman butuh mendengarkan sesuatu dimana apa yang teman-teman dengerin bisa mengantarkan teman-teman untuk terlelap dalam tidur. Dan tentunya di podcast ini, di podcast Daun Kecil, yang pada malam hari ini udah ada di episode yang ke-25. Oke, sebelum gue mulaikan semuanya, seperti biasa teman-teman, gue ucapin terima kasih dulu buat teman-teman yang udah setia banget dengerin podcast Daun Kecil, selalu ngangenin podcast Daun Kecil, dan selalu aktif, mungkin interaktif di kolom komentar di setiap video podcast Daun Kecil. Terima kasih banyak ya teman-teman ya. Dan juga terima kasih banyak buat teman-teman yang juga ikut membagikan podcast Daun Kecil, baik di Facebook teman-teman, ataupun di Instagram teman-teman, ataupun di sosial media lainnya yang teman-teman miliki. Terima kasih banyak juga ya teman-teman. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang mungkin pada malam hari ini di podcast Daun Kecil episode 25 teman-teman baru mendengarkan podcast episode 25. Jangan lupa untuk dengerin juga podcast Daun Kecil episode 21 sampai 24 di video yang ada di channel komunitas Pelangi Budaya Jember ya teman-teman. Oke, malam hari ini teman-teman gue ingin sekali ngajak interaktif mungkin ya sama teman-teman seperti biasa lewat kolom komentar tentang sebuah sebuah kebiasaan mungkin ya, sebuah kebiasaan yang sangat melekat sekali mungkin dalam kehidupannya teman-teman, dalam kehidupan keseharian teman-teman, bisa dalam kehidupan berkeluarga antara teman-teman dengan orang tua, ataupun antara teman-teman dengan pasangan teman-teman masing-masing, atau juga bisa dengan sahabat dari teman-teman masing-masing. Mungkin topik pada malam hari ini sangat dekat sekali seperti yang gue bilang barusan, tetapi juga mungkin juga jauh dari kehidupan teman-teman, karena mungkin teman-teman menganggap sesuatu yang akan gue bahas pada malam hari ini, yang akan gue flooring, yang akan gue ceritain sama teman-teman pada malam hari ini adalah sesuatu yang mungkin biasa aja, walaupun sebenarnya dalam kehidupan teman-teman teman-teman udah menerapkan dalam kehidupannya, tapi adalah merupakan suatu hal yang biasa aja. Oke,
Oke, langsung aja kita mulaikan teman-teman. Di podcast Daun Kecil episode yang ke-25 ini, gue pengen sekali ngajak ngobrol teman-teman. Ya seperti biasa di kolom komentar di video ini tentang sebuah topik yang seperti gue bilang tadi bisa relate dan deket banget sama kehidupannya teman-teman, ataupun juga nggak deket sama kehidupannya teman-teman. Karena pada malam hari ini, topik podcast Daun Kecil episode yang ke-25 adalah pamit terus. Yeay. Menarik nggak teman-teman topiknya? Ya. Nah, di sini sebelum gue mulai kan, tentunya gue selalu awali dengan sebuah pertanyaan. Nah, karena pada malam ini kenapa gue jadi belibet dah? Karena pada malam hari ini adalah topiknya tentang pamit terus. Nah, gue awali dengan sebuah pertanyaan untuk teman-teman semua yang dengerin podcast Daun Kecil. Menurut teman-teman semua, definisi pamit itu apa sih? Pamit atau berpamitan atau pamitan? Mana ada yang familiar sama teman-teman kalimatnya? Apa sih menurut teman-teman itu definisi pamit atau berpamitan atau pamitan? Tentunya dari teman-teman semua yang dengerin podcast Daun Kecil pada malam hari ini pasti memiliki definisi masing-masing yang mungkin juga nggak gue tahu atau yang mungkin nggak ada dalam benak pikiran gue. Nah, gue awali dengan definisi pamit atau berpamitan atau pamitan menurut gue sendiri adalah sesuatu hal, bisa jadi sebuah kebiasaan. Dalam hal ini yang dibahasakan ya kan, yang dibahasakan dengan sebuah kalimat yang intinya ditujukan kepada seseorang dari seseorang yang lainnya. Jadi ribet nggak? Definisi menurut gue teman-teman. Ya. Jadi intinya pamitan atau berpamitan atau pamit adalah sesuatu hal atau suatu kalimat dari seseorang ke seseorang yang lainnya. Dalam hal ini bisa menjadi berfungsi sebagai tembusan aja atau berfungsi sebagai permohonan izin. Semoga definisi yang gue sampaikan barusan nggak terlalu rumit lah ya buat teman-teman ya. Nah, dari definisi tersebut itu muncul sebuah pertanyaan yang jadi pertanyaan nomor 2 di podcast Daun Kecil episode yang ke-25 ini teman-teman. Yakni seberapa penting pamit atau berpamitan atau pamitan. Nah, seberapa penting? Nah, tentunya kalau udah ngomongin seberapa penting, ini yang jelas kita lihat objeknya, subjek dan objeknya dulu ya teman-teman ya. Karena kalau gue masih belum kerucutin subjek dan objeknya, tentunya teman-teman juga berpikiran penting buat siapa dulu bang? Seberapa penting buat siapa dulu bang? Kalau gue sama orang tua gue ya jelas gue sangat penting lah buat berpamitan. Tapi kalau menurut gue kalau gue berpamitan sama teman gue, ngapain juga gue pamitan sama teman gue. Terus kalau misalnya gue pamitan sama gebetan gue atau pacar gue atau sama bini gue kali, ya bisa jadi penting, bisa jadi gak penting. Nah, ini pendapatnya obrolannya jadinya umum ya teman-teman ya. Tapi dalam hal ini gue masih bisa satuin pendapat gue dengan teman-teman. Kalau subjeknya antara anak dan orang tua, dalam hal ini mungkin ada hubungan kekeluargaan, itu adalah sebuah hal yang penting di mana disampaikan dari seseorang yang lebih muda ke seseorang yang lebih tua, dan bisa jadi sebaliknya juga. Jadi orang tua pamitan sama kita kalau misalnya mau berangkat ke suatu kota tertentu, jadi anaknya biar nggak nyariin, atau nanti mungkin bisa dari seorang anak ke orang tua pamitan supaya orang tuanya nggak nyariin. Dalam hal ini gue tetap bisa satuin pendapat yang ada di benak gue dan juga pendapat
teman-teman semua kalau objeknya subjek dan objeknya dalam hal ini adalah anak dan orang tua atau yang lebih muda dengan yang lebih tua, itu adalah hal yang penting. Pamitan atau berpamitan atau pamit adalah sesuatu hal yang penting. Dalam hal ini kalau subjek dan objeknya adalah seseorang dan seseorang yang lainnya masih memiliki hubungan kekeluargaan. Nah, penting ya. Oke, kita sepakati ini ya teman-teman ya. Jadi penting ya kalau dalam hal ini objeknya seperti itu. Nah, kali ini langsung aja gue kerucutkan, kalau misalnya penting gak sih pamitan dari seseorang ke seseorang yang lainnya yang dalam hal ini memiliki hubungan yang masih abu-abu. Masih abu-abu gimana tuh? Nah, masih abu-abu itu misalnya seperti ini. Jadi gue punya temen yang dijadikan PDKT sama gue. Itu salah satu contohnya. Contoh berikutnya adalah gue punya pacar. Yang dalam hal ini kenapa kok gue bilang abu-abu? Ya kan namanya pacar kan, kalau orang Jawa bilangnya kan bakal jadi bakal enggak, ya kan? Kan sama aja masih abu-abu teman-teman. Terus contoh yang ketiga adalah seseorang yang bertunangan dengan seseorang yang lainnya. Kan itu udah jadi bakal ya. Ya tetap judulnya sih bakal jadi bakal enggak. Nah, pamit enggak? Pamit enggak. Penting enggak menurut teman-teman? Pamit atau berpamitan atau pamit ke seseorang yang dalam hal ini masih abu-abu hubungannya dengan kita. Boleh dong share di kolom komentar. Ntar gue sambil minum dulu ya. Nah, oke, gue awali dengan pendapat dari gue sendiri dulu ya teman-teman ya. Menurut gue, pamit atau pamitan atau berpamitan kepada seseorang yang dalam hal ini masih abu-abu dalam kehidupannya kita, itu ada beberapa definisi atau beberapa kategori teman-teman. Yang pertama adalah bisa jadi adalah sebuah hal yang penting. Sebuah hal yang penting kenapa? Ya karena walaupun kondisinya masih abu-abu, kalau kita berpikirnya positif, tentunya seseorang yang kita selalu pamitin sekarang itu kan juga akan menjadi seseorang yang penting dalam kehidupan kita pada suatu hari nanti. Iya nggak? Sependapat nggak dengan gue kalau dalam hal ini definisi pertama atau kategori pertama adalah penting berpamitan kepada mereka yang menjalin hubungan dengan kita. Nah, yang posisinya masih abu-abu ya, bisa jadi bisa enggak gitu loh. Nah, kalau di kategori yang lainnya, kategori pertama cukup ya, bisa dibilang penting lah ya, karena itu tadi yang gue sampaikan. Ya, bisa jadi seseorang yang penting dalam kehidupan kita di suatu hari nanti. Jadinya ya udahlah, kita membiasakan untuk pamitan juga kepada orang-orang itu lah. Itu ya, itu kategori yang pertama. Dan kalau kategori yang kedua, jatuhnya justru ke arah yang seolah-olah kita tuh semuanya diawasin. Walau semuanya diawasin, jadi kita mau berangkat ke sini harus pamit, mau berangkat ke sana harus pamit, mau ngelakuin sesuatu yang ini harus pamit, mau ngelakuin sesuatu yang itu harus pamit. Jatuhnya kan jadinya kita kayak dikekang gitu loh teman-teman, ya kan? Dan kita jadinya berpikir kalau sebenarnya kita ini lagi menjalin hubungan dengan siapa sih? Lagi menjalin hubungan dengan security kali, atau mungkin lagi menjalin hubungan dengan penjaga atau bodyguard kali ya. Jadinya kan arahnya mikirnya ke sana ya kan. Bisa jadi seperti itu ya teman-temannya, arahnya justru malah kita, entah dalam hal ini gue atau pasangan gue, dimana kalau gue diharuskan pamit sama dia dan dia juga gue harusin pamit sama gue, jatuhnya ke arah seolah-olah dikekang, ya kan? Nah itu.
Tapi di sisi lain, di kategori gue yang kedua ini nyambung pada akhirnya ke kategori gue yang ketiga. Pamitan dengan seseorang yang masih abu-abu, dalam hal ini pacar atau PDKT-an ataupun tunangan, itu ya memang jadi sesuatu hal yang mengekang satu sama lain. Tapi itu juga sebagai sebuah bentuk dari sebuah perhatian, karena kita menganggap orang itu atau orang itu juga menganggap kita adalah seseorang yang penting untuk kita kabarin, penting untuk kita kasih kabar, penting untuk kita pamitin. Walaupun apa yang kita lakuin atau tempat yang akan kita tuju adalah suatu tempat yang udah sering kita datengin. Misalnya kita kerja, gue nih mau berangkat kerja, tiap hari gue harus pamit berangkat kerja ke sono, padahal ya tempatnya itu aja dan teman-temannya itu aja, tapi masih aja pamitan. Apa nggak capek, apa nggak bosen gitu loh ya. Kalau di kategori gue yang kedua tadi, yang jatuhnya ke arah dikekang, ya jadinya ya itu ya lebay jadinya. Tapi kalau misalnya jatuhnya ke kategori gue yang ketiga, ya udahlah, lebay nggak apa-apa, tapi kan itu adalah sebuah bentuk perhatian dari seseorang ke seseorang yang lainnya. Iya. Ya, jadi intinya ada 3 kategori sih kalau menurut gue tentang seberapa penting pamit atau berpamitan atau pamitan kepada seseorang yang dalam hal ini kondisinya masih abu-abu dengan kita, yang seperti gue sampaikan tadi ke teman-teman, ke PDKT-an atau ke pacar ataupun ke tunangan. Yang pertama tadi bisa dibilang penting karena kita berpikir positif, orang itu akan menjadi seseorang yang penting dalam kehidupan kita di suatu hari nanti, ya kan? Itu kategori yang pertama. Dan kategori yang kedua adalah jatuhnya jadi ke arah lebay, ke arah berlebihan karena kemana-mana kita harus pamit, seolah-olah kita dikekang. Dan kategori gue yang ketiga adalah bolehlah dikekang seperti itu, merasa dikekang seperti itu, karena itu adalah sebuah bentuk perhatian dari seseorang ke seseorang yang lainnya. Mungkin dari teman-teman semua yang dengerin podcast Daun Kecil pada malam hari ini punya kategori yang lain, kategori yang lain yang tidak gue sampaikan di kategori 3 kategori yang barusan gue sampaikan, boleh dong berbagi di share komentar. Jadi pada intinya, penting gak sih pamit? Kenapa kok harus pamit terus sesuai dengan topik gue pada malam hari ini? Itu balik lagi ke teman-teman semua. Kalau menurut teman-teman itu adalah sebuah hal yang penting dan itu adalah teman-teman menjadi teman-teman sendiri, lakuin aja. Kalau menurut kalau menurut teman-teman itu penting karena teman-teman atau seseorang yang lagi deket sama teman-teman sekarang adalah seorang yang berpotensi menjadi orang penting dalam kehidupannya teman-teman, lakuin aja teman-teman. Tapi kalau misalnya merasa dikekang karena mana-mana harus pamit, mau ngelakuin ini, gue tiap hari kegiatannya ini loh sama, kenapa gue masih harus pamit sih sama lu, misalnya kayak seperti itu, jadi arahnya yang dikekang. Mungkin bisa didiskusiin lagi sama pasangannya atau sama PDKT-nya. Dan kalau misalnya di kategori yang gue yang ketiga, teman-teman udah merasa dikekang, udah ngerasa kalau teman-teman tidak bisa menjadi diri sendiri karena dikekang itu tadi, tapi masih teman-teman berpikir positif, ya udahlah, nggak apa-apa, karena ini adalah bentuk perhatian gue, bentuk perhatiannya dia, atau mungkin karena dia nungguin kabar dari gue karena gue adalah seseorang yang penting dalam kehidupannya. Begitupun sebaliknya, ya walaupun teman-teman tidak menjadi diri sendiri, nggak apa-apa lah melakukan sesuatu hal yang bisa menyenangkan orang lain, dalam hal ini PDKT-an, pasangan atau tunangan kita.
Oke, teman-teman, mungkin di pembahasan gue pada malam hari ini di podcast Daun Kecil episode yang ke-25, singkat saja ya teman-teman ya, singkat dulu seperti itu. Semoga apa yang gue sampaikan di podcast Daun Kecil episode yang ke-25 ini bermanfaat minimal untuk diri kita masing-masing dan juga mungkin bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Bisa nih podcast gue langsung dibagiin ke gebetan atau ke pacar atau PDKT-nya teman-teman, nggak apa-apa. Jadi kalau teman-teman capek jawab kenapa gue harus pamitan mulu sih, nah gitu kan, langsung aja bagiin podcastnya Bang Daun Kecil, Bang Firman Eka Prayoga ke pacarnya biar mengerti sendiri, nggak apa-apa. Oke, gue ucapin makasih banyak buat teman-teman karena sudah meluangkan waktu untuk dengerin podcast gue di malam hari ini. Udah setia banget sama podcast gue sampai sejauh ini. Semoga hari-hari teman-teman besok-besok selalu menyenangkan, selalu sehat, dan teman-teman semua di hari-hari berikutnya selalu menjadi seseorang yang lebih baik daripada hari ini dan juga lebih baik daripada hari kemarin, dan juga tentunya lebih bahagia daripada hari ini dan juga lebih bahagia daripada hari kemarin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk teman-teman semua yang bersiap untuk tidur, jangan lupa untuk menggosok gigi, jangan lupa untuk cuci muka. Dan untuk teman-teman yang cewek, biasanya jangan lupa untuk me time terlebih dahulu, pakai masker, membersihkan muka ya teman-teman. Dan tentunya semoga teman-teman ada dalam sebuah mimpi yang indah nantinya. Dan semoga tidurnya nyenyak dan tentunya besok pagi bisa bangun dalam keadaan yang penuh semangat kembali untuk melakukan aktivitas yang akan dilakukan oleh teman-teman semua. Oke, pada akhirnya gue Firman Eka Prayoga di podcast Daun Kecil episode yang ke-25 ini pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Dadah.